Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Rahmat Heldi HS bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini channel ini kembali membahas tentang soal-soal P3K atau CPNS bagi guru bahasa Indonesia tahun 2021. Seperti apa pembahasan soal nanti dan juga kunci-kunci jawabannya nanti akan saya berikan. Semoga Bapak Ibu lolos di dalam tes CPNS P3K atau CPNS di tahun 2021 ini. Untuk lebih jelas pembahasan kita Bapak Ibu Dewan Guru, agar tidak juga ketinggalan informasi-informasi soal-soal tes CPNS yang saya buat, kiranya Bapak Ibu dengan ikhlas bisa untuk subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena soal-soal ini akan update terus dari saya dan saya akan mencoba terus mencari sumber-sumber yang kredibel agar Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan di soal saya di channel saya ini mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan Bapak Ibu untuk di subscribe terlebih dahulu dan mudah-mudahan Ibu tidak ketinggalan dari informasi yang saya berikan di channel ini. Silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Baik Ibu Bapak Dewan Guru di seluruh Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk lolos tes CPNS, saya akan memberikan soal-soal dan juga kunci jawaban serta pembahasan di soal P3K guru bahasa Indonesia ya, untuk guru SMP, MTS, SMA, MK dan juga SMA ya. Silakan diikuti. Soal nomor pertama Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, pejuang CPNS tahun 2021. Ini soalnya, seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, perlu dipahami ya, yang saya garis merahi ini adalah kunci pertanyaannya. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah ya, yang ditanyakan adalah indikator. Indikatornya itu adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan, hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dan E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Ya, ini kurang I ya. Hasil observasi ya maksudnya. Nah, silakan Bapak Ibu dipikir terlebih dahulu. Hanya beberapa hitungan detik saja. Nanti akan saya munculkan jawabannya. Mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Pejuang CPNS tahun 2021 ya. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba bahas. Jawabannya adalah, sebentar. Nah, ini dia. Jawabannya adalah E ya. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi ya. Kita ke pembahasan Bapak Ibu ya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan rumus, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur menggunakan tabel kata kerja operasional Bloom ya. Nah, untuk KD mengidentifikasi informasi kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi ya. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi ciri, tujuan, dan isi ya kawan-kawan. Jadi untuk nomor 1 ini menyebutkan ciri ini ya, tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Ini jawabannya ya. Nah, mudah-mudahan bisa diingat-ingat ya Bapak Ibu Dewan Guru para pejuang tes CPNS tahun 2021. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar.
materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah memerankan. Ingat ya, yang saya tanda warna merah ini adalah kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab soal itu, apa sih sebenarnya kunci dari pertanyaan ini? Kunci pertanyaannya adalah memerankan isi fabel, legenda atau daerah yang setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi. Nah, ini ya kompetensi memerankan isi fabel segala ini ya. Dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, dan E. Keterampilan. Memerankan isi fabel, legenda, fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar ya. Kira-kira apa ini jawabannya Bapak Ibu? Ini pasti saya meyakini soal ini keluar ya. Tinggal diingat-ingat aja. Ini dia jawabannya Bapak Ibu para pejuang CPNS ya. Jawabannya adalah C. Pengetahuan prosedural. Kok bisa pengetahuan prosedural ya? Ini dia pembahasannya untuk Ibu Bapak ya. Penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Faktual berisi contoh terkait dengan materi, metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh kehidupan sehari-hari, konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi. Nah, kalau prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar, dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeranan, melakukan pemeranan. Maka jawabannya adalah prosedural ya. Ini ya, Ibu Bapak ya, pengetahuan prosedural. Jawabannya adalah C. Paham Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan semuanya paham ya, walaupun ini sekilas karena memang keterbatasan waktu ya, tetapi mudah-mudahan paham. Sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe untuk segera subscribe ya Bapak Ibu. Saya akan konsen terus membahas soal-soal tes CPNS ini agar Bapak Ibu semuanya bisa lulus untuk tes CPNS di tahun 2021 ya. Silakan di subscribe bagi yang belum ya. Baik, kita akan coba lanjutkan pada soal nomor 3 ya. Soal P3K Guru Bahasa Indonesia terbaru nomor 3. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, Scientific, Discovery, berbasis proyek, berbasis masalah. A, B, C, D, E ya. Coba kawan-kawan guru yang sedang berjuang saat ini kira-kira jawabannya apa ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah B kawan-kawan, scientific ya. Kok bisa scientific? Ingat, yang saya kasih tanda merah ini adalah kata kunci pertanyaan ya. Yuk kita lihat di konsep pada pembahasannya ya. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, apa saintifik? Meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Yang inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi simulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar penyelidikan, individu dan kelompok pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi dan evaluasi proses dan hasil proyek. Jadi jawabannya nih Bapak Ibu ya. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Coba kita lihat di atas ya. Mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan
yang sudah disepakati setelah selesai, kemudian menyajikannya secara di depan kelas. Nah, jawabannya adalah B, scientific ya, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasih dan mengkomunikasi ya. Ini ya kawan-kawan guru ya. Saya kira ini sangat mudah karena sudah cukup lama ya kurikulum ini ya, berbasis kurikulum 13 ya, 2013 kawan-kawan guru, ini saintifik ya, pendekatan saintifik. Kita lanjut kawan-kawan kepada nomor 4 ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, soal P3K guru bahasa Indonesia terbaru. Sekali lagi yang belum subscribe silakan di subscribe biar tidak ketinggalan. Mumpung belum ada kegiatan tes CPNS ya. Silakan di subscribe terlebih dahulu, mudah-mudahan Anda lulus. Kita doakan dari sini ya. Nomor 4, seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan, lihat ya yang warna merah, mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi, menganalisis teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan apa kira-kira? A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Ya, silakan. Bisa dijawab? Sudah? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B. Masih scientific ya. Masih scientific jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi ya. Di sini mengamati ya ada merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi, menganalisis istilah, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Jawabannya ini masih scientific ya kawan-kawan guru Indonesia. Baik ya kawan-kawan, jadi seputar pedagogik itu soal-soal seperti ini akan muncul ya. Mohon diingat-ingat, sebenarnya soalnya cukup banyak tapi saya hanya memberikan 10 soal dulu ya. Nanti di 10 berikutnya nanti akan kita berikan 10 ya. Yang penting Anda tonton sampai habis channel ini, ingat-ingat dan juga didengarkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin soal ini keluar dan mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin ya. Baik, kita ke nomor 5. Soal P3K guru bahasa Indonesia terbaru. 5. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi apa? Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Ingat nih, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi dasarnya ada yang merah ini nih ya. Apa? Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audio visual, B. Visual dan atau cetak, audio visual dan atau visual, audio dan atau IT, E. non cetak dan atau cetak ya. Ini apa kira-kira yang cocok ya? Kalau audio dan atau audio itu yang bisa didengar ya. Kalau audio visual itu yang bisa dilihat. Visual gambar doang ya, atau cetak ya. Visual itu gambar saja. Kalau yang C, audio visual dan atau visual. Ini audio visual itu yang bisa didengar, bisa dilihat, atau visual atau gambar saja. Ini audio, yang D audionya didengar, dan atau IT ini ya apa ya, itu aja sih apa teknologi ya. Dan E ini non cetak dan atau cetak. Nah, kira-kira mana nih yang betul nih untuk mengidentifikasi informasi? Oke, sudah ketemu? Kalau belum ketemu sudah saya berikan saja ya biar semuanya cepat paham. Iya, jawabannya adalah C, audio visual dan atau visual. Jawabannya ya. Mohon diingat-ingat ya soal ini ya kawan-kawan guru ya. Dengan harapan mudah-mudahan semuanya lulus tahun ini ya.
Ini dia pembahasannya. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media visual ini ya. Tetapi untuk jawaban yang tadi itu adalah ini. Yang saya kasih warna merah nih. Media audiovisual merupakan jenis media yang mencakup media audio dapat didengar dan media visual dapat dilihat. Beberapa contoh media audiovisual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain-lain. Atau lain-lain media berbasis IT ya. Jadi jawabannya adalah media audiovisual. Nih jawabannya adalah C, audiovisual dan atau visual. Yang bisa dilihat dan didengar atau hanya bisa dilihat. Nah ini gabungan nomor C ini. Mohon diingat-ingat ya kawan-kawan guru ya. Sekalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya akan terus mengupas soal tes CPNS pada tahun 2021 ini. Kita lanjut ya. Ini tadi pembahasannya. Kita ke nomor 6, soal P3K Guru Bahasa Indonesia terbaru. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Wah ini ada salahnya. C. Berbagi buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, dan E. Teks berita dalam surat kabar. Yang saya garis merah ini adalah mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dan memperhatikan isi dan nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama televisi, dan E. Teks berita dalam surat kabar. Silakan, mana yang paling cocok jawabannya kawan-kawan? Ya, nah jawabannya adalah B kawan-kawan. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Kita lihat di pembahasan, tuh ya. Di pembahasannya ya. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Klasifikasi sumber belajar terdiri atas 1. Pesan, 2. People, orang, 3. Material, bahan-bahan, 4. Device, alat, dan 5. Teknik, 6. Setting, lingkungan. Nah, sumber belajar pada soal berbentuk bahan dan karena KD-nya mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, maka sumber belajar yang diperlukan adalah kumpulan cerita rakyat. Ini ya yang saya merahkan. Nah itu kawan-kawan guru Indonesia, ayo semangat terus ya kita pelajari soal-soal tes CPNS tahun ini. Semoga kalian bapak-bapak ibu-ibu semua yang hari ini dan seterusnya akan berjuang, mudah-mudahan sampai di titik yang kita tuju, yaitu lolos tes CPNS ya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya bagi yang belum, agar Anda tidak ketinggalan. Nomor 7, soal nomor 7 soal P3K Guru Bahasa Indonesia terbaru. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar, setelah selesai mengajar kompetensi dasar 414, nah ini kelebihan nih kawan-kawan. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 414, ke situ maksudnya ya. Isinya tentang mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur kebahasan guru harus melakukan penilaian instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, sebaiknya berupa angket, tes lisan, tes performansi, tes pilihan ganda, rubrik penilaian proyek. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengonstruksi, ingat ada mengonstruksi ya, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, ada permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur dan kebahasan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa apa tuh kira-kira kawan ya? Di sini tuh apa tuh? Mengonstruksi teks eksposisi, memperhatikan isi, ada permasalahan argumen. Nah, kira-kira jawabannya apa kawan-kawan? A, B, C, D, dan E. Ya, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah E, rubrik
penilaian proyek. Nah, itu kan ya. Aduh, rumit sekali ya. Ya, begitulah kawan-kawan, makanya harus sering-sering banyak latihan ya. Kalau tidak sering-sering latihan nanti kita akan ketinggalan ya. Ini pembahasannya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur sebuah tulisan, dalam hal ini teks, eksposisi atau struktur dan kebahasaan. Nih kawan-kawan ya. Jawabannya adalah untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan yang diperlukan. Tuh ya, yang saya garis merah ini ya. Atau boleh kita baca dari atas. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Tes terdiri atas beragam bentuk: tes tulis, tes lisan, tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar. Non-tes terdiri atas observasi, wawancara, skala, sikap, daftar cek, angket, studi kasus, tes pemberian penghargaan. Instrumen penilaian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penilainya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan yang diperlukan ada instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan, dalam hal ini teks, eksposisi, ada struktur dan kebahasaan. Nah, karena di sini mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, maka jawabannya adalah rubrik penilaian proyek. Angket, aduh nggak nyambung. Tes lisan juga enggak. Pilihan ganda di sininya mengonstruksi ya. Jadi ini rubrik penilaian proyek ya. Oke, lanjut kawan-kawan ke nomor 8. Perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Metode dan model pembelajaran. Mana kira-kira teman-teman? Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Pasti kawan-kawan pusing kan? Duh, kenapa begini ya? Mana nih jawabannya gitu kan? Nah, jika kawan-kawan kebingungan, langsung saja biar langsung kita ke pembahasan ya. Jawabannya adalah E kawan-kawan, metode dan model pembelajaran ya. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai. Ini jawabannya adalah metode dan model pembelajaran. Tuh ya. Yang saya kasih warna merah ini jawabannya ya. Untuk itu yang tidak sesuai dengan komponen RPP yang telah ditetapkan adalah metode dan model pembelajaran. Karena yang digunakan saat ini adalah metode pembelajaran inquiry atau discovery, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan awal yaitu scientific ya. Itu kawan-kawan ya, boleh dibaca dari atas ini boleh ya. Ini lengkap, ada Permendikbud segala macam ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah E kawan-kawan ya. 9 kawan-kawan, sudah mendekati akhir, satu soal lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita akan coba terus membahas soal-soal tes CPNS. Ini nomor 9 soalnya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan apa? Coba, inquiry, scientific, discovery, berbasis proyek, berbasis masalah. Mana itu ya? Jawabannya kawan-kawan bisa di sudah ketemu atau belum? Di sini mengamati lingkungan, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menyusun laporan, mempresentasikan. Apa mana jawabannya? Apakah inquiry, apakah scientific, apakah discovery, berbasis proyek, berbasis masalah? Oke, langsung saja jawabannya kawan-kawan. Jawabannya adalah masih B, scientific ya. Ada mengamati, merumuskan, mengumpulkan, kemudian menyusun, dan mempresentasikan. Jawabannya adalah B kawan-kawan, scientific ya. Untuk langkah guru yang terdapat di soal mengacu pada pendekatan saintifik ini ya kawan-kawan. Kalau saintifik saya kira kawan-kawan semuanya sudah paham ya, karena ini di kurikulum yang sudah cukup lama berjalan di pendidikan kita
Lanjut pertanyaan terakhir kawan-kawan ya. Diingat-ingat saja sambil dipikirkan, bener nggak sih jawabannya? Insya Allah ini betul semua. Ibu bapak jangan khawatir ya. Insya Allah ini betul semua. Kalau nanti ada perbedaan silahkan tulis di kolom komentar saja. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu jawab atau bisa untuk dijadikan sharing ya. Ini nomor 10, pertanyaan terakhir. Soal P3K Guru Bahasa Indonesia terbaru. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A-inquiry, scientific, discovery, berbasis proses, berbasis masalah. Coba kita amati ya. Peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik. Memilih dan menyepakati topik yang menarik. Mereka kemudian merumuskan masalah, menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka. Melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data maka disusun sebuah kesimpulan. Kira-kira apa jawabannya kawan-kawan? Inquiry kah? Scientific, discovery, berbasis proyek, berbasis masalah? Langsung saja dia. Ini jawabannya. Jawabannya adalah C. Discovery ya. Jadi model pembelajarannya adalah model pembelajaran discovery, yaitu jawaban C. Ini pembahasannya. Discovery meliputi, nih yang saya garis merah ya, stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Coba kita lihat ya. Discovery itu memilih dan menyepakati topik menarik, berada dalam konteks sekolah. Mereka kemudian merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mencari dan mengumpulkan data, wawancara, telaah pustaka, melakukan pembuktian atas sebelumnya, mendapatkan data maka disusun sebuah kesimpulan. Di sini pengolahan data, pembuktian, penarikan kesimpulan. Jadi jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang soal pedagogik. Semoga kawan-kawan yang saat ini akan ikut tes CPNS atau P3K tahun 2021 mendapatkan kemudahan dan juga lolos di tahun ini. Jangan lupa terus pantau terus channel YouTube Rahmat Heldy HS dan jangan lupa juga di subscribe karena channel ini akan fokus membahas soal-soal pendidikan, terutama fokus di soal-soal tes CPNS atau P3K tahun 2021. Selamat mengikuti, selamat belajar, semoga Anda lulus dan Anda mendapatkan hal terbaik dari channel yang sedang saya buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya ya.